kalau lihat hasilnya kemarin kan udah pilih-pilih aja masih nggak bisa berprestasi, harusnya sih itu nggak usah pilih-pilih lagi ya. Itu faktor Jonathan Christie hawa-hawanya ingin mundur dari federasi nih. PBSI harus berbenah. Kenapa pemain-pemain kita pada cabut semua tuh istilahnya? Biasanya sih ke Indonesia nih ya di tingkat 2, 16, 8 oke. Ya, ntar kesananya ya teman-teman tahu sendiri lah. Oke, teman-teman ya, berjumpa lagi di acara kesayangan kita. Apa Dan? Court Talk. Dimana kita di sini ngebahas tentang badminton dengan sudut pandang yang berbeda nih ya teman-teman ya. Jadi nggak bosan-bosannya, sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman semua ya. Di sini kita hanya sekedar hiburan aja ya Dan ya. Betul. Jadi kalau memang bermanfaat, kalau memang ada salah-salah kata, teman-teman bisa tulis komentar di video ini. Dan kalau memang apa yang kita katakan itu benar ya, di-share, di-like, dan jangan lupa di-subscribe, jangan lupa loncengnya dinyalain ya. Oke, kali ini kita mau ngebahas apa lagi Don ya, yang lagi hangatnya ini sekarang apa ya? Setelah kemarin kita udah berjuang, walaupun belum ada hasilnya Om Bule nih di All England 2025, di mana itu udah rame banget tuh diperbincangkan tuh. Karena hasilnya kita 0 gelar nih. 0 gelar. Ya kan? Nah, sekarang kita sedang berjuang juga di Yonex Swiss Open 2025. Di mana itu di lokasinya di Jacobsel di Basel, Swiss. Swiss ya. Iya. Oke, di sini kan kalau saya lihat data ya, Swiss Open dalam kalender BWF World Tour termasuk statusnya sebagai turnamen Super 300 ya. Betul Om Bule. Ya, sesuai dengan total hadiahnya di 250.000 USD. Dolar. Betul. Ya. Yang bingung berapa totalannya ya mungkin buat teman-teman bisa konversi sendiri aja langsung. Jadi no tipu-tipu ya, takutnya salah hitungan saya. Oke, di All England kemarin nih Don ya, kita flashback sedikit ke All England ya. All England di mana di All England 2025 ini kemarin kita non gelar sekali lagi ya. Jadi mungkin terima kasih buat teman-teman semua ya yang udah memberi masukan ya di kolom komentar ya tentang masa depannya nanti ke depannya seperti apa gitu loh ya. Jadi banyak gak sih di Swiss Open ini pemain kita yang turun di ajang Swiss Open ini Don? Ya karena mungkin kan ini statusnya Super 300 ya, jadi nggak full tim kita turun Om Bule. Nggak full tim. Iya, jadi cuma beberapa pemain aja. Contohnya aja kita di Tunggal Putra kita nggak kirim pemain. Nggak kirim pemain. Jadi emang nggak kirim pemain itu karena serinya kecil atau memang dia simpen tenaga, simpen power buat open berikutnya nih. Ya kalau sebelumnya kan ada dari ini kan mengatakan bahwa pemain itu harus pilih-pilih supaya energinya nggak habis, supaya bisa maksimal di event-event yang memang sudah dipilih. Tapi kalau lihat hasilnya kemarin kan udah pilih-pilih aja masih nggak bisa berprestasi, harusnya sih itu nggak usah pilih-pilih lagi ya. Itu faktor, tapi faktor yang kesekian lah untuk pilih-pilihnya gitu kan. Apalagi misalkan kita dari kemarin London ke Swiss kan nggak terlalu jauh, harusnya bisa masuk di rangkaian Tour Eropa itu kan. Iya. Gitu. Kemudian di sini ada tunggal putri ya. Tunggal putri kembali lagi Putri KW. Ya, kita hanya mengirim satu di Putri KW. Jadi Gregoria Mariska Tunjung tidak bermain. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini hanya Putri KW yang diturunkan, mungkin apa menjadi salah satu ajang buat pengasahan skill dia atau buat pengasahan diri dia sendiri nih. Jadi apakah biar lebih matang nih buat Putri KW sendiri nih diikut di seri ini? Ya jadi ya sekelas umur Putri KW yang masih relatif muda ya sebenarnya ya wajib banget dia untuk untuk mengikuti, bahkan seluruh rangkaian itu wajib diikuti untuk menambah jam terbangnya dia, pengalaman dia supaya lebih matang lagi dan dalam permainannya bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi gitu Om. Ya palingnya buat nambahin poin lah ya. Betul, nambahin poin untuk race to World Tour Final dan juga
Badminton Championship dan juga Olimpiade pastinya. Wah. Oke ya. Nah, jadi kita juga di sini ya berserta teman-teman semua ya. Kita juga memberikan doa dan juga support ya. Karena tunggal putri KW ini yang mungkin saat ini ya yang lagi tetap kita pertahankan, maksudnya kita perjuangkan biar prestasinya naik nih. Betul. Ya. Jadi biar putrinya ini kita ada nama juga gitu loh ya kan. Jangan sampai hilang sama sekali. Jadi ya perlu kita support juga lah ya. Jadi buat teman-teman ya dukung juga ya buat Putri KW. Oke, ini dari single putri. Nah, kemudian kita lanjut lagi di men double ya. Di sini kita menginginkan 3 utusan. Ya, 3 utusan. Kalau wakil utusan, Indonesia ada 3. Wakil. Nah, kalau bahasa utusan sama wakil kayaknya sereman utusan ya. Iya, utusan ya. Karena utusan langsung nih ya kan. Iya. Kalau wakil kan bisa mewakili. Ini utusan langsung dari Indonesia ya. Ada siapa aja nih, Don? Ada dari independennya ada Sabar Reza. Kemudian ada Daniel Fikri dan juga Bagas Leo. Gitu, boleh. Nah, dari kita lihat nih di seri Open ini ya, Open Swiss ya, Swiss Open. Dari ketiga kandidat ini nih ya, kira-kira siapa yang bakal melaju sampai akhir? Karena kan kalau kita lihat ini kan serinya kan seri-seri 300 ya. Mungkin pemain-pemain topnya nggak pada datang nih. Iya. Ada pada datang semua nggak? Kayaknya kan ada lah, mungkin nggak banyak lah ya. Betul. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu pacuan atau motivasi mereka biar bisa meraup poin ya. Harusnya sih bisa ambil poin di sini ya. Betul Om Bule. Kalau kita lihat sih dari peluangnya sih harusnya dari 3 pasangan ini sih kita bisa meraih gelar nih Om Bule. Karena kan kemarin kita cuma terhenti di partai final aja, di mana Bagas Leo harus menyerah kepada pasangan dari Korea. Di final tuh. Kalau seminya kan kita ketemu sesama Indonesian final. Iya. Jadi harusnya bisa lah ya ambil. Kita lanjut lagi dulu Om Bule ke pemain yang turun juga di ganda putrinya Om Bule. Ganda putrinya kita hanya menurunkan 1, yaitu ada Pratiwi dan juga berpasangan dengan Kusuma. Pratiwi dan Kusuma, 1 aja. Betul, 1. Ya. Dan juga untuk ganda campurannya juga 1, Dejan berpasangan dengan Siti Fadia. Jadi Siti Fadia yang di ganda putrinya berpasangan dengan Apriani nggak main. Mundur. Oh, jadi kalau kita lihat dari line up tim kita nih ya, pemain kita mungkin nggak banyak ya yang dikirim ke Swiss Open ya. Jadi mungkin di sini kita ya mungkin mengharapkan buat teman-teman semua ya, maksudnya jangan berhenti atau jangan sampai nggak nonton ya, karena pasukan kita yang dikirim ini cuma sedikit ya, cuman tetap ditonton, maksudnya gitu kan, tetap ditonton, diberi motivasi, dukungannya harus penuh ya. Jadi biar para pemain kita yang lagi berlaga di Swiss Open ini nggak ketinggalan kereta. Betul. Ya, maksudnya biar dapat poin lah gitu kan. Sekarang apa yang mau kita bahas? Oke. Kalau kita tadi udah bahas line up-nya, kan kita nggak ada tunggal putra nih Om. Boleh. Nah, sama sekali jadi Ginting nggak main karena Jojo mungkin masih cederanya. Kemudian Jonathan Christie juga tidak bermain. Tapi lagi rame juga nih isunya nih Om Bule, bahwa ada isu bahwa ini lagi ramai diperbincangkan di sosial media bahwa Jonathan Christie hawa-hawanya ingin mundur dari federasi nih. Jadi ingin bermain secara independen. Gimana tanggapannya Om Bule? Ini berarti tanda kutip lagi enggak? Tanda kutip. Ini kalau begini sebenarnya kalau kita ya, kalau saya mungkin kalau sebagai bicara sebagai pemain ya, walaupun saya bukan aslinya pemain, stringer gitu kan. Kalau bicara independen sebenarnya kalau kita masih bisa membawa, yang intinya masih bisa membawa nama Indonesia lah ya. Kalau emang itu lebih baik yang why not gitu kan? Ya, betul. Ya, selagi masih membawa nama Indonesia, jangan sampai ibaratnya independen tapi dia pindah ke warga negaraan. Ya kan? Itu yang mungkin jadi masalah. Ya kan? Kalau menurut saya, kalau teman-teman seperti apa ya tulis komentar aja di bawah sini ya. Kira-kira gimana pandangan teman-teman terkait isu yang sedang bergulir di sosial media bahwa Jonathan Christie ingin mundur dari federasi dan bermain secara independen. Nah, kalau mau yang mempertahankan ya silakan komen, kalau emang independen komen juga nggak apa-apa. Independen ya. Tapi kalau misalkan isu itu benar terjadi, kalau menurut pandangan saya lagi-lagi PBSI harus berbenah. Kenapa pemain-pemain kita pada cabut semua tuh istilahnya bermain secara independen? Nah, itu yang saya nggak berani tadi ngomong. Karena saya nggak ada kaitannya, kita ngomong aja lah. Ya kan itu kan kritik bagus untuk memajukan federasi kita kan. Ya kan, jadi harus dilihat kenapa misalnya pemain kita masalahnya di mana. Ya kan? Kan pemain kita harus kita jaga dong. Jangan sampai pemain kita keluar bermain secara independen terus bisa berprestasi lagi, ya kan? Apalagi kalau misalnya sampai pemain kita bisa sampai
pindah ke warga negaraan. Itu ya, dinaturalisasi istilahnya. Kita lagi menaturalisasi pemain-pemain timnas ya Indonesia sepak bola. Kenapa badminton jadi naturalisasi ke luar negeri? Kan gitu. Sangat disayangkan sekali. Ya, kan? Jadi jangan lupa teman-teman dukung timnas kita juga ya yang lagi sebentar lagi akan bertanding. Sebentar lagi mau bertanding ya. Oke. Nah ini tadi kita udah ngebahas tentang line up pemain kita ya di tahun 2005 di Swiss Open. Nah kita kembali lagi nih Don, berkaca ke tahun lalu ya di tahun 2024 juga ya di Swiss Open juga. Betul. Ya kan ada tuh pemenang-pemenangnya tuh. Ada gak di antara pemenang ini 2004 itu di Indonesia ada yang masuk gak? Ada. Kalau kita bacakan datanya bahwa di tahun 2024 Swiss Open itu juaranya kita bacain aja ya. Kita ini kalau untuk tunggal putranya dari Chinese Taipei ada Lin Chunyi. Tunggal putranya. Kemudian di tunggal putrinya ada dari Spanyol Carolina Marin yang suaranya keras teriak-teriak. Ya, Spanyol. Itu ciri khasnya ya. Ronaldo Ati. Kemudian kalau untuk di ganda putranya ada dari Ben Len berpasangan dengan Sen Fendi. Kemudian nah ini kita ada gelar tahun lalu dari ganda putrinya Om Bule. Ganda putri? Iya, dari Lani berpasangan dengan Ripka Sugiarto. Wow. Ganda ini yang putri. Di 2024. Betul. Swiss tahun lalu berarti ya. Betul. Nah, ini oke, lanjut dulu Don, habisin. Ya, kemudian di ganda campurannya ada dari Malaysia Goh Sun Huat berpasangan dengan Lai Sevon Jemi. Nah, itu juara-juara tahun lalu. Juara-juara tahun lalu. Kita lihat flashback juara tahun lalu, ganda putri kita bisa dapat ambil 1 ya. Di tahun ini harus. Kalau untuk ganda putrinya kan kita Lani dan Ripka sudah tidak berpasangan lagi nih. Jadi kita mengharapkan dari salah satu-satunya wakil kita Pratiwi berpasangan dengan Kusuma untuk di ganda putrinya. Dan juga ya nggak harus kita berpatokan sama ganda putri doang ya. Iya betul. Pokoknya dari semua sektor kalau bisa kita ambil. Ya. Betul. Karena kalau kita lagi berkaca dari perjuangan tim Indonesia di tahun 2024, ya kan. Kita di semifinal itu kita punya cukup banyak wakil Om Bule. Jadi di semifinal itu di final sorry. Di final kita di tunggal putrinya itu kita ada Gregoria Mariska Tunjung. Sayangnya dia harus kalah dengan Carolina Marin tadi itu. Jadi dia menjadi runner up. Dan kalahnya itu cukup nyelekit Om Bule. Karena rubber set dan skornya jus di set ketiga. Itu Om Bule. Ngeri. Ini berarti memang udah perjuangannya, memang benar-benar perjuangan dah. Iya, sayang banget istilahnya kan 1 langkah lagi. Beda 2 poin itu udah masalah mental. Nah, berarti mungkin ada salah satu juga nih ya, pembenahan diri kali ya, dan pembenahan mental buat para pemain-pemain kita gitu loh ya. Seperti mungkin di podcast kita sebelumnya ya kan, ya mesti harus punya rasa nasionalismenya itu yang tinggi gitu loh. Betul, kemauan yang tinggi juga Om Bule. Kalau kita berkaca kepada zaman perang dulu, pahlawan ya, dia mati-matian untuk membela negara ya, ini harusnya ya seperti itu gitu kan. Kalau memang kita mau membawa nama baik Indonesia di mata dunia gitu. Iya, dan ya saya yakin juga Tunjung di saat itu juga pasti sudah bermain habis-habisan. Cuman mungkin memang Dewi Fortuna berkata lain. Iya. Kemudian di ganda putra kita juga ada yaitu Fikri berpasangan dengan Bagas, di mana yang di tahun ini udah nggak berpasangan lagi Om Bule. Tahun lalu berpasangan, dia masuk ke final ya berhadapan dengan Ben Len itu. Kalahnya juga sama, kalahnya 2 set langsung tapi dua-duanya jus juga. Iya, set 1 22-24, set 2-nya 26-28. Kalah 2 poin. Nah, ini kan berarti pasangan baru semua ya? Pasangan baru. Yang main ya. Di tahun lalu masih lama. Ya. Ini yang sekarang ini bongkar pasang semua. Yang kemarin yang mungkin kalau kita lihat perdana uji cobanya itu langsung di All England ya. Nah, kalau Doni sempat lihat nggak nih atau sempat nonton pertandingan mereka nih waktu di All England gitu kan, maksudnya dari tekniknya, mungkin kalau teknik semua sama ya, maksudnya strateginya oke nggak? Kalau sejauh ini sih cukup baik Om Bule. Kalau kita lihat dari hasilnya kan kemarin kita punya 2 wakil yang di semifinal. Jadi kita all semifinal Indonesia. Kemudian yang satu kita kalah di 8 besar ya. Berarti kan cukup oke. Oke lah ya, dengan pasangan baru ya kan, bongkar pasang baru udah bisa tembus 8 besar dan juga semifinal juga tembus juga ya. Dan kita juga support juga nih di Swiss Open ini ya, mudah-mudahan sampai final dengan adanya partner atau bongkar pasang
pemain baru ini ya, yang kita harapkan ya strategi baru ya. Nah sekarang kalau sampai saat ini Don, detik ini ya kan, reportnya untuk Swiss Open ya sampai saat ini di round 32 ini seperti apa nih Don? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini kita sudah di babak 32 ya, sudah bermain, ada yang sudah bermain, ada yang belum bermain ya di saat video ini direkam ya. Kita di tunggal putrinya, Putri KW itu udah berhasil memenangkan pertandingan Om Bule. Menang. Berarti masuk ke 16. Masuk ke 16 besar. Dia berhasil mengalahkan wakil dari Taipei Chiu Pin Chen. Dengan skor 21-17, 21-18. Oh, street set. Ya, itu tadi untuk tunggal putrinya. Jadi kita udah punya satu di babak 16 besar. Tunggal putra masih diomongin berarti ya? Iya, nggak usah, kan nggak ada wakil ya. Kecuali Om Bule terbang sekarang langsung main. Mungkin masih bisa kali Om Bule. Bisa. Jadi pemain yang menang WO semua kan sampai akhir WO terus. Oke, kemudian di ganda putra yang sudah bermain itu ada Fikri berpasangan dengan Martin. Menang berhadapan wakil dari China, Chen Boyang berpasangan dengan Xie Haonan. Itu rubber game. Iya, 21-12, 19-21, 21-15. Wow, rapat ya. Ya, ini di set kedua cukup rapat. Ini langkahnya sih cukup lancar aja ya di round 32 ini ya. Betul. Biasanya sih ke Indonesia nih ya di 32, 16, 8 oke. Ya, ntar kesananya ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Tulis komen aja di bawah sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian Leo berpasangan dengan Bagas juga sudah bermain. Bermain juga udah. Menang berhadapan dengan Krelin dan Krax dari Jerman. Oh ya Jerman. Iya, tapi karena musuhnya retired. Apa tuh retired? Cedera. Oh, jadi nggak dilanjutkan karena pertandingan tidak dilanjutkan. Kayak saya nggak nonton jadi nggak tahu ya. Jadi kalau bahasa kita itu menang walk out. Ya, bisa juga. Kalau keren juga. Kalau walk out nggak main. Nggak main. Ya. Iya, jadi mengundurkan diri sebelum pertandingan. Oh, kalau ini berarti sudah bertanding di tengah pertandingan mengundurkan diri. Oh. Masih ada lagi ya? Oke, kemudian pasangan ketiga kita yaitu Sabar Reza belum bertanding, dia akan berhadapan dengan pemain India. Saya rasa sih harusnya sih bisa megang ya, apalagi di bawah dari coach Naga Salju kita. Waduh, yang memang lagi rame banget ya tuh. Ya. Naga Salju, Hendra Setiawan yang pegang langsung ya untuk pasangan ini ya. Betul, saya harapkan bisa memberikan kejutan lah. Dengan adanya pelatih baru, susunan pemain baru ya, jadi ibaratnya menjadi salah satu apa namanya ya, itu tadi bilang apa gebrakan baru lah ya kan, biar bisa menang dan kita bisa punya lagi pemain-pemain yang bagus sih nanti ke depannya. Betul. Kemudian untuk di ganda putri Om Bule, Pratiwi dan Kusuma juga berhasil menang berhadapan dengan wakil dari Prancis. Cuevas dan Desmond. Wah, kalau kita lihat angkanya di sini set pertama ya lumayan ya, 21-9. Betul. Kemudian 21-13. Iya, berarti mungkin ini juga kalau kita ini mungkin perbedaan poinnya juga agak lumayan ya, perbedaan poinnya kalau kita ini. Iya. Terus kemudian untuk ganda campurannya Dejan berpasangan dengan Siti Fadia belum bermain. Nanti akan berhadapan dengan wakil dari Thailand. Ya. Nah, ini pemain Thailand ini biasanya kalau sekarang ini kan lagi bagus-bagusnya ya. Baik di ganda, di semua sektor lah hampir rata ya. Terutama di sektor tunggal. Tunggal ya. Betul. Tunggal dia punya beberapa wakil di 10 besar ranking BWF. Oh. Jadi ya perlu diperhatikan juga ya, mungkin buat tim-tim kita, tim Indonesia ya harus sekali lagi lah bisa lah harus cetak stok pemain lah gitu, jangan sampai kehabisan gitu kan. Ya sekali lagi PR-nya siapa Dan? PR dari federasi dan juga pemain, dan kita cuma nyalain satu pihak karena kan itu kan dua pihak yang bekerja sama ya kan untuk membawa harum nama bangsa Indonesia gitu. Ya, sekali lagi ya federasi pemainnya juga harus optimal dan juga maksimal ya dalam bermain gitu. Kalau kita lihat peluangnya gimana? Kalau harapan Om Bule gimana peluang di Swiss Open 2025 ini? Nah, mungkin di Swiss tahun 2025 ini ya, mungkin saya pribadi ya
mengharapkan ya dari sektor ganda putranya ini yang wajib lah ya, wajib ya, yang punya strategi baru, punya pelatih baru, dan juga punya susunan pemain juga baru semua, harus menjuarai lah ya, harus menjadi juara di Swiss 2025 ini ya. Jadi ya sampai enggak lah. Dan dengan jadinya sampai, juara itu kan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat kan. Jadi ya sampai 0 gelar lagi gitu kan. Kayak All England kemarin. Aduh. Sayang. Sebenarnya nggak cuman All England, Om Bule. Kalau kita berkaca dengan keseluruhan turnamen Super Series dari Januari sampai Maret ini udah beberapa series kita 0 gelar juga. Cuman ada satu aja kita ada gelar. Yang juara satu ya, yang kita hitung yang juara satu. Gitu. Di Indonesia Master aja non gelar. Iya. Di mana saya waktu itu nyenarin lagi coba. Aduh, non gelar. Jadi nanti Indonesia Open Om Bule tugas lagi nggak? Insya Allah tugas Indonesia Open mungkin di bulan berapa? 6 atau 7 ya? Indonesia Open. Ya, jadi buat teman-teman ya tetap datang ya ke Istora. Ya. Minimal ketemu Om Bule. Ya, dukung saya gitu. Ya kalau nggak bisa dukung pemain, dukung saya nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau saya harapkan ya di Swiss Open ini tadi Om Bule juga udah bilang kita minimal punya 1 gelar lah dari ganda putra. Kenapa? Karena kita mengirimkan 3 wakil dan 3-3-nya terbukti di All England cukup kuat. Ya harapannya di Swiss Open ini bisa kemenangan itu bisa menggantikan kekecewaan kemarin di All England. Iya. Ya kan? Dan kalau misalnya sampai enggak lagi ya lagi-lagi itu pasti akan menjadi evaluasi besar ya. Dan yang pastinya evaluasi besarnya di mana? Kalau saya bilang nih sekarang nih ya bukan dari federasi dan bukan dari atletnya juga ya, tapi dari supporternya. Kitanya ngedukungnya ya, gitu, jadi nggak cuma jadi ada 3 sekarang nih ya. Ada 3 ya. Kitanya juga harus semangat juga ya. Mau menang mau kalah pokoknya tetap dukung. Jangan ya. dihujat lah ya. Jangan dihujat ya. Tetap kasih kesempatan mereka ya biar apa? Biar bisa menampilkan yang terbaik. Nah, apalagi pemain itu kan butuh yang namanya afirmasi positif. Nah, kalau nanti dia buka sosial media isinya hujatan kan kasihan boleh. Sedangkan mereka udah berjuang lah istilahnya, udah terbang jauh-jauh, main sampai capek setengah mati, jatuh bangun ya kan, pulang-pulang kalau misalkan lihat sosial media isinya hujatan kan kasihan juga Om. Ya teman-teman. Ya, jadi jangan bikin pikiran para atlet lah ya. Jangan menjadi beban pikiran atlet gitu loh ya. Ya. Oke Don, sebelum penutup acara ya, di sini mungkin saya ada satu pertanyaan buat Doni. Doni kan sebagai pelatih atau coach ya. Nah mungkin juga banyak juga nih teman-teman yang punya anak ya, yang pengen ikut latihan ya. Awalnya itu seperti apa? Maksud basic anak itu apakah anak itu harus punya basic main atau dari bener-bener nol dia nggak main? Apa mesti nunggu anak itu hobi badminton atau harus orang tuanya yang paksa anaknya ikut badminton nih Dan? Kalau pandangan coach sendiri sebagai apa? Iya, kalau kata Christiana Dinata ya sih. Keren dikit ya. Ya. Juara itu bukan cuma dilahirkan, tapi diciptakan. Ya artinya nggak mesti tunggu dia hobi dulu, nggak mesti tunggu anaknya seneng dulu. Kadang ya kita bisa ciptakan yang dari nol itu juga bisa Om Bule. Jadi kadang ada atlet yang memang dia sudah berbakat, contohnya misalkan Kevin Sanjaya. Ada juga yang dia nggak berbakat tapi dia kerja keras, dia bisa jadi atlet baik juga. Ya kan, contohnya kalau tanya Gideon kan kayak gitu. Gideon juga mengakui bahwa dia nggak terlalu berbakat, tapi latihan yang keras itu akhirnya bisa membawa dia sampai ke level top 1 dunia kan gitu. Kalau kita bicara Gideon itu kan orang tuanya itu kan pelatih. Betul. Ya berarti kan apakah ada unsur pemaksaan dari bapaknya anaknya biar main atau dari hatinya Gideon sendiri gitu? Saya rasa kalau selama saya ngelatih udah hampir 12 tahun ya. Walaupun megangnya di student atlet ya, sekolah-sekolahan, yang namanya dipaksa itu susah Om Bule. Susah. Iya. Jadi kalau kadang-kadang kita lihat orang tuanya maksain dorong-dorong itu susah. Kita sebagai pelatih juga nggak akan bisa mentransfer ilmu kita dengan baik karena dipaksa kan. Anak itu datang karena terpaksa, itu nggak bisa. Bagusnya itu gimana pelatih itu bikin suasana latihannya jadi lebih cair, lebih menyenangkan supaya anak itu mau. Yang awalnya dari nggak gitu mau, jadi mulai mau. Jadi mulai kapan kita latihan lagi gitu. Itu yang harus diciptakan oleh pelatih. Terutama anak-anak ya. Anak-anak kan konsepnya kalau misalkan dari usia dini sampai ke anak-anak itu konsep yang kita pelajari bahwa mereka itu harusnya lebih banyak bermainnya. Bermain dibanding latihannya gitu kan. Karena kalau bicara anak-anak itu kan banyak ya taruh sama kayak kita lah.
ngedidik anak suruh belajar. Kalau langsung kelas 1 kan nggak bisa, ya kan? Ya berarti masih masuk ke kelompok bermain dulu. Jadi bermain sambil belajar. Betul, gitu kan? Bener banget itu konsepnya. Jadi bermain sambil belajar, ya. Dan kalau misalkan saya pegang anak-anak itu ya, yang paling penting itu pertama kita ajari itu kelincahan, keseimbangan gerak. Baru nanti masuk ke materi-materi bulu tangkis itu sendiri. Jadi paling pertama tuh keseimbangan gerak, berlari. Itu dulu paling penting. Setelah itu lanjut ke materi. Baru ke materi. Jadi materi seperti apa? Ya, ditunggu aja di next episode. Next episode, boleh. Jadi ya sekali lagi ya, berarti intinya atau poin dari Doni tadi bicara, jadi kita menciptakan pemain itu ya minimal itu paling harusnya itu dari anak itu sendiri ya. Kalau kita berbicara kita punya anak ya. Kalau beda basicnya kalau emang kita orang tua sebagai pelatih punya anak pasti ada itu ada egonya orang tua untuk anaknya biar jadi atlet. Tapi kalau yang non dari pemain ya disarankan ya mesti dari anak itu sendiri ya. Didorong boleh, tapi biasanya kalau terlalu dipaksa hasilnya nggak maksimal. Iya, didorong dikit-dikit lah ya. Iya, dijorokin aja. Sampai anak itu mau ya iya. kan. Kalau bapaknya lagi main malam-malam main terus diajak dibawa. Ya walaupun awalnya cuma sampai lapangan tidur doang ya. Habis itu kan anak gitu ya kan. Iya. Oke ya. Jadi itu ya sedikit tips ya dari Coach Doni ya, kalau teman-teman punya anak ya seperti itulah ya. Iya, anak yang masih suka didorong pelan-pelan, jangan dipaksa. Oh ya. Nah jadi sekali lagi ya buat teman-teman semua yang mungkin yang punya anak dan bapak juga hobi badminton ya, yang kalau anaknya pengen coba dibuat jadi atlet ya, dia diusahakan ya anaknya biar hobi dulu. Kalau mau udah hobi, kemudian dari orang tuanya ya didorong tuh pelan-pelan, disupport itu pelan-pelan gitu kan. Jangan langsung dijorokin, nanti jatuh ya, pelan-pelan aja. Jangan langsung dipaksa. Jangan langsung dipaksa. Ya apalagi kalau emang anaknya itu bener-bener nggak mau, bapaknya sih hobi badminton, anaknya nggak hobi badminton, kita paksa anak kita supaya hobi badminton itu susah. Ya, jadi ya mesti anaknya sendiri ya. Itu aja mungkinnya sedikit ya Don ya. Ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Ya, jadi itu aja teman-teman ya. Berjumpa lagi. Ini obrolan kita di acara Swiss Open 2025 ya di round 32. Dan ketemu lagi nanti di hasil final kali ya. Di hasil final ya. Nanti kita akan rangkum ya sampai di akhir ya. Jadi kita akan ulas semuanya ya. Ya, jadi berjumpa lagi di next episode ya di acara podcast juga yang pastinya. Iya. Sekali lagi nggak lupa-lupa, nggak bosan-bosan saya ingatkan ya, konten ini hanya sekedar hiburan. Ya, kalau emang benar silahkan diambil, kalau emang salah ya dibuang aja. Dinikmatin aja lah. Ya, dinikmatin aja, jangan dimasukin dalam hati. Oke? Oke Dan, kita aja Dan. Sampai jumpa lagi nanti di next episode Court Talk.